Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Amalia, nomor induk mahasiswa 200602110100 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang zuhud dan gaya hidup minimalis untuk memenuhi tugas filosofi. Yang pertama ada pengertian zuhud. Secara bahasa, zuhud berasal dari kata zahidah, zahada, zauda, zuhdan yang berarti meninggalkan dan tidak menyukai. Maka ada istilah zahidah fi al-dunya yang berarti menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Secara etimologis, zuhud berarti ragaba ansyain watarakahu. Artinya, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Secara terminologi, zuhud dapat diartikan dengan suatu keadaan meninggalkan dunia dan kebendaan. Kemudian ada dasar-dasar zuhud. Yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Di Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Asyura ayat 20, yang berarti barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, atau hanya keuntungan dunia saja. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Yang dimaksud ayat ini adalah jika seseorang mengejar dunia, maka yang ia dapat hanya dunia saja. Akan tetapi ketika mereka mengejar akhirat, maka yang ia dapatkan dunia dan akhiratnya. Seperti itu. Diterangkan juga bahwa urusan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena setelah kita mati, kita akan kekal berada di akhirat. Sedangkan di dunia ini hanya sementara. Kemudian yang kedua, ada hadis. Barang siapa yang perhatiannya tertuju kepada dunia, maka Allah akan memisahkan persoalannya dan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Seseorang tidak diberinya dunia kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Dan barang siapa yang niatnya tertuju ke akhirat, maka Allah akan mengumpulkan untuknya segala urusannya, menjadikan kecukupan di hatinya dan diberi dunia yang hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini diterangkan bahwa siapa saja yang menunjukkan perhatiannya hanya kepada dunia, maka yang ia dapatkan hanya dunia itu, dan seakan-akan dunia tidak cukup baginya, seperti masih merasa kurang dalam hidupnya, tidak ada ketenangan karena dia mengejar hal yang fana dan tidak pasti. Kan dunia bisa hilang, seperti harta bisa dicuri, dan dalam hadis ini juga disebutkan bahwa jika hanya mengejar dunia maka tidak akan mendapatkan kepuasan di hatinya. Jadi hatinya tuh selalu merasa kurang atas apa yang telah ia dapat di dunia dan merasa ingin terus menambah itu semua. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam zuhud. Yang pertama dalam hal haram. Dalam hal haram menurut Ibnu Qayyim, zuhud itu ada beberapa macam. Yang pertama, dalam hal haram yang hukumnya fardu ain. Yang kedua, zuhud dalam hal syubhat, yaitu tergantung kepada tingkatan-tingkatan syubhat. Apabila syubhat itu lebih kuat, maka ia dicondongkan kepada hukum wajib, dan jika lemah, maka ia dicondongkan kepada hukum sunnah. Yang ketiga, ada zuhud dalam hal-hal yang berlebih, yaitu zuhud dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan, seperti perkataan, pernyataan, pertanyaan, pertemanan, dan zuhud di tengah manusia, zuhud terhadap diri sendiri, seperti itu. Kemudian ada zuhud yang menghimpun semuanya dalam perkara selain Allah, yaitu
Zuhud yang paling baik yaitu menyembunyikan, dan zuhud yang paling berat adalah menjadi bagian diri sendiri. Kemudian ada tingkatan-tingkatan zuhud. Yang pertama, seseorang yang zuhud terhadap dunia, meskipun dia menginginkannya dan hatinya condong kepadanya, dia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Inilah yang dinamakan mutazahid atau orang yang berusaha zuhud. Kemudian yang kedua, ada orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri, tanpa berperang dengan perasaan cinta dunia, karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang ia inginkan. Ia zuhud terhadap dunia karena melihat akhirat seperti seseorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi memperoleh yang 2 dirham. Yang ketiga, orang yang zuhud meninggalkan dunia atas kemauan atau pilihannya sendiri. Dia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Dia seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mendapatkan mutiara. Jadi untuk yang terakhir ini dia tidak meninggalkan apa-apa, tapi dia tetap dalam hatinya dia berbuat, dia zuhud, tetapi dia tidak meninggalkan dunia atas pilihannya. Kemudian perilaku zuhud. Seorang zahid atau orang yang zuhud bukanlah suatu pribadi yang lemah, melainkan mereka sama sekali tidak merasa takut apabila berpisah dengan dunia. Mereka tidak terpengaruh dengan berkurang atau bertambahnya dunia, sehingga mereka adalah orang yang dipenuhi sifat berani, bebas, dan merdeka. Seseorang yang bertakwa dan menjaga kehormatan, bahkan mereka juga seseorang yang sanggup berkorban. Kemudian ada gaya hidup minimalis. Secara sederhana, gaya hidup minimalis dapat diartikan sebagai hidup sederhana, yakni kehidupan yang dijalani dengan merujuk pada praktik-praktik keikhlasan untuk menyederhanakan hidup, baik secara materi maupun non-materi. Sedangkan minimalis dalam Islam dikaitkan dengan sikap qanaah dan zuhud, yang mana arti dari qanaah ialah merasa cukup sikap dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian ada gaya hidup minimalis ala Rasulullah. Yang pertama ada makan secukupnya. Ada hadis yang meriwayatkan, makanlah sebelum kamu kelaparan dan berhentilah sebelum kamu merasa kenyang. Nah, kata-kata ini menggambarkan bahwa janganlah kita makan yang berlebihan, makanlah hal yang cukup dan nutrisinya berimbang bagi tubuh kita, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Misalnya jika berlebihan mengonsumsi makanan mungkin bisa menyebabkan seperti obesitas, kolesterol, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang kedua ada berpakaian sederhana. Berpakaian sederhana tidak harus pakaian yang mahal. Yang penting bisa dipakai untuk beribadah. Pakaian tersebut nyaman, bersih, dan sepantasnya lah, tidak berlebihan dan tidak memberatkan juga. Kemudian yang ketiga ada tidak menumpuk harta. Tidak menumpuk harta bisa digunakan untuk bersedekah, hartanya disebutkan agar itu juga menjadi pahala bagi kita dan menjadi tabungan untuk akhirat. Kalau menabung itu bukan termasuk menumpuk harta kalau menurut saya, karena dalam menabung itu kita menyimpan sedikit dari harta kita, dan kemudian hasil tabungan itu mungkin di masa depan kita membutuhkannya untuk membeli atau menggunakan untuk sesuatu. Misalnya kita menabung untuk daftar haji, jadi itu tidak termasuk menumpuk harta karena kita mempunyai tujuan dari menabung itu sendiri. Yang dimaksud menumpuk harta yaitu uangnya tidak dibelanjakan, tidak diapa-apakan. Mungkin uang itu sudah menjadi banyak dan belum mau digunakan, sebaiknya digunakan untuk sedekah. Tapi jika digunakan untuk keperluan, ya mungkin bisa digunakan untuk keperluan, dan bersedekah
bersedekah sebisanya, karena bersedekah sendiri tidak menuntut harus banyak, tetapi mampu, seberapa mampu. Kemudian yang keempat adalah membeli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi sebelum belanja sebaiknya kita mencatat terlebih dulu apa saja yang kita butuhkan untuk mempermudah dalam kita belanja, sehingga kita terhindar dari sikap belanja karena ingin, karena itu bagus, saya ingin gitu. Agar kita terhindar dari sikap itu, lebih baik dicatat, kemudian kita belanja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jika kita tidak terlalu butuh, sebaiknya tidak usah dibelanjakan. Kemudian yang kelima, ada buang barang yang tidak dibutuhkan. Buang barang yang tidak dibutuhkan ini bisa saja mungkin barang itu sudah tidak berguna atau fungsinya sudah rusak gitu. Atau bisa juga disumbangkan kalau masih berfungsi tapi kita tidak membutuhkannya. Tapi lebih baik kalau sudah barang bekas itu lebih baik dibuang, karena agar kita tidak biar tidak kepikiran juga kan kabar nanti kita menyesal kalau dibuang terus kebuang ya, padahal masih bagus. Jadi masih berfungsi, sebaiknya kalau masih berfungsi seperti itu disumbangkan saja, tapi ya dilihat dulu bagaimana kondisi barangnya. Kalau memang sudah tidak benar-benar sudah tidak berfungsi, sudah dibuang. Tapi kalau misalnya masih bisa digunakan, ya disumbangkan. Ya, kesimpulannya, sikap zuhud dan gaya hidup minimalis itu saling berhubungan. Zuhud yang menjadi dasar serta landasan dalam menentukan niat dan keteguhan hati, sedangkan gaya hidup minimalis adalah perilaku yang mendukung sikap zuhud, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.